Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, Jemaat Zion Church of Christ. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Di mana pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, memberikan pujian kita, penyembahan kita. Kita juga percaya bahwa kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang terus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus. Begitu juga dengan minyak urapan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan menerima kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan akan menuntun kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan setiap langkah kami. Dari pagi ini sampai nanti ketemu malam. Terima kasih Bapa, urapi dimanapun kami berada. Dan kami percaya Roh Kudus mengalir di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 43 ayat ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau engkau sedang mengalami ketertekanan, gelisah, mari datang dan berharaplah kepada Allah. Oleh karena itu bersyukur pada Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita, pengharapan kita, dan penolong dalam hidup kita. Oleh karena itu mari bawa hatimu bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan pujianmu. Apapun yang kau alami, bahkan di saat engkau mengalami ketertekanan, kegelisahan, mari tetap bersyukur, berharap kepadanya. Sebab Dia penolong kita, Dialah Tuhan kita. Ku takkan pernah tinggalkanmu, takkan pernah melupakanmu. Berharaplah padanya. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan. Mari sembah pada Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur kami padamu Tuhan. Oh, nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari katakan lagi, lebih lagi. Nama-Mu
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Hanya kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari katakan lagi, segala puji, segala puji. Oh, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Haleluya. Kemuliaan bagimu, hanya bagimu, ya Tuhan. Haleluya. Katakan lagi, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Oh, namamu terpujilah, namamu. Oh, mari naikkan syukurmu di hadiratnya. Oh, ku beroleh kekuatan yang baru. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus, 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 kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Ya Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau sungguh berarti bagi kami. Mari katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segala. Maria mengasihi Tuhan Bagiku. yang hanya pengharapan hanya kepada Dia. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau Mari katakan lagi dengan segenap hatimu, lebih lagi kepadanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Beri tepuk tangan, segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di dalam kegiatan I Start with Jesus. Tentunya pagi hari ini kita boleh bangun dari tempat tidur kita, itu merupakan kasih karunia, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa berkesempatan menikmati hari yang baru, itu juga karena kebaikan mujizat Tuhan. Well, sebelum beraktivitas, melakukan atau apapun juga, kita memang lebih baik berdiam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan terlebih dahulu, agar segala aktivitas kita menjadi efektif tentunya. Kami senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan tentunya kami selalu rindu Bapak Ibu Saudara terus dapat mengikuti program-program kegiatan Gereja Zion Church of Christ, dan salah satunya adalah melalui kegiatan siaran online setiap hari Sabtu paginya, yaitu dengan program I Start with Jesus. Setiap hari Minggu juga Gereja Zion Church of Christ selalu mengadakan kegiatan ibadah onsite. Kalau saudara rindu juga mau bersama-sama beribadah bersama-sama kami secara onsite, mari please datang di kegiatan yaitu hari Minggunya di gedung Menara 1 Sentra Kelapa Gading di lantai 1, saudara, dekat dengan Bundaran Kelapa Gading. Tidak susah untuk mencarinya. Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam siaran-siaran, yaitu dalam ibadah-ibadah onsite kami. Juga Gereja Zion Church of Christ ada siaran secara online setiap ibadah hari Minggunya tentunya. Ada channel YouTube kami yang saudara dapat ikuti, yaitu Zion Church of Christ dari channel YouTube kami, dan di sana banyak video-video yang menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan di pagi hari ini saudara, Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu yang luar biasa tentunya, dan ini terhubung dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan jaminkan bagi setiap anaknya. Itu sebabnya judul hari ini yaitu berbicara mengenai berkat Tuhan dan tanggung jawab kita. Berkat Tuhan dan tanggung jawab kita. Kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, Amsal pada pasal 10, pada ayat yang ke-22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Tuhan adalah pribadi yang selalu menjaminkan berkat bagi milik kepunyaannya. Tuhan jugalah, yaitu adalah pribadi yang bertanggung jawab atas manusia yang telah Ia ciptakan. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan bebas dari ketakutan karena Tuhan sendiri yang telah menjaminkannya. Nah, supaya kita dapat berjalan dalam segala berkat yang Tuhan sediakan, maka ada beberapa tanggung jawab juga yang harus kita lakukan. Jadi ingat baik, Tuhan memberkati, tetapi ternyata ada tanggung jawab juga yang harusnya dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi agar saudara dan saya bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi anak-anak yang sembarangan, tapi Tuhan memanggil kita dan diberkati Tuhan tentunya, tetapi juga dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang pertama, tanggung jawabnya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan adalah kita belajar untuk taat. Sama-sama lagi katakan, belajar untuk taat. Nah, kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Misalkan dalam hal Yusuf, yang saudara bisa sering baca di dalam Alkitab, kehidupan Yusuf. Jelaslah bahwa karena Yusuf seorang yang menghormati Tuhan dengan hidupnya yang taat. Tuhan menghormati Yusuf dengan menyertai dia dalam segala yang dikerjakan oleh Yusuf. Saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian 39 pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu juga ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23. Demikian pula saudara, supaya Yesus mengalami perlindungan pada waktu bayi, Tuhan masih bayi maksud saya, maka Tuhan melindungi bayi Yesus dari maksud jahatnya Raja Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Maka orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria, mereka
mendengar suara Tuhan, dan mereka harus menaati kata-kata Tuhan untuk lari ke Mesir. Kita bisa lihat di dalam Matius 2 pada ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata begini kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, dari sini saudara bisa lihat bahwa berkat Tuhan itu dibutuhkan yang namanya tanggung jawab kita untuk mau belajar hidup taat. Kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mau menerima arahan Tuhan dan bergerak seperti yang Tuhan inginkan, sehingga setiap berkat yang Tuhan percayakan menjadi berkat yang bermanfaat besar, bukan hanya buat Anda, tapi buat orang-orang sekitar Anda. Yang kedua, saudara, tanggung jawabnya adalah kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir kita mau hidup seperti yang kita mau. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, seolah-olah itu yang lebih baik. Nah, coba kita lihat dulu ya, bahwa ternyata Tuhan memanggil kita untuk mengikuti atau kita belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam pemeliharaannya, Tuhan itu mengarahkan setiap kita selaku hambanya. Kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan bagi kehidupan kita, sementara melayani Tuhan dan melayani sesama atas namanya Tuhan. Kita bisa melihat kesaksian-kesaksian daripada hamba Tuhan. Berikut ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Ketika Paulus berada di hadapan Raja Agripa, dia bersaksi di hadapan Raja Agripa tentang perjalanan kehidupan dia. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 15 sampai 18. "Tetapi aku menjawab, 'Siapa engkau, Tuhan?' Lalu kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah, Paulus, dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti.'" Ayat 17-nya, "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Di sini kita bisa melihat dari kesaksiannya Paulus. Jadi Paulus itu memilih untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan untuk menjadi seperti yang dia mau. Kalau kita seringkali terbaliknya, kita memaksa Tuhan untuk menjadikan apa yang kita mau. Kita menuntut Tuhan, seolah-olah kita sudah berdoa, tapi kita pengennya Tuhan menjadikan itu seperti yang kita inginkan. Tapi Paulus telah memberikan contoh buat kita. Dia belajar untuk menjadikan hidupnya seperti kehendaknya Tuhan. Berkat yang Tuhan percayakan buat setiap kita akan bermanfaat besar pada saat kita merelakan diri kita belajar untuk menjadikan hidup kita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Disinilah perlunya kita belajar untuk kita berubah dari apa yang kita mau menjadi apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, tanggung jawabnya adalah kita belajar untuk berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan di dalam doa dan iman yang tekun kepada Tuhan. Karena melalui doa dan kepercayaan, kita mengalami damai sejahteranya Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus. Nah, ketika kita mau bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, maka sesuai dengan teks firman di awal berkat, bahwa dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati, tetapi dibutuhkan tanggung jawab kita agar setiap berkat tersebut itu menjadi bermanfaat dan mampu memuliakan Tuhan. Ada amin. Itu sebabnya biarlah setiap kita yang mengikuti kegiatan I Start with Jesus di pagi hari ini bukan sekedar menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, bukan sekedar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menuntut, atau mungkin berdoa dengan berkata, kita klaim janji Tuhan, kayak pasang asuransi, saudara. Seolah-olah kita bisa nuntut dan mengklaim apa yang kita mau sama Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan itu tahu yang tepat bagi setiap kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahi. Jadi hari ini kita belajar bahwa untuk menerima berkat Tuhan pun dalam artian agar berkat itu benar-benar bermanfaat besar, disinilah diperlukan yang namanya tanggung jawab. Saya berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, setiap kita mengikuti kegiatan I Start with Jesus ini, saudara dan saya, setiap kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan percayalah, di dalam orang-orang yang bertanggung jawab, di dalamnya Tuhan semakin percayakan berkat yang lebih besar dan yang lebih besar lagi. Karena terbukti orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, saudara boleh siapkan sekarang sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darahnya dalam sesi perjamuan kudus. Saya percaya bahwa pada saat kita mengangkat roti, pada saat kita mengangkat anggur, ini menjadi tubuh Kristus, roti ini, dan anggur ini menjadi darah Kristus. Dan janji Tuhan, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mari kita angkat rotinya. Mari bersama-sama dengan saya dari tempat kita masing-masing katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka kami bersama keluarga menang atas segala virus, menang atas segala penyakit bakteri, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan, berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas segala jenis nyamuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat juga anggur ini. Dan setiap kali saudara menerima sakramen tubuh darah Kristus, percayalah bahwa keajaiban kuasa Tuhan terjadi. Anda penuh kuasa, Anda penuh kemuliaan, karena Anda tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam saudara. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, kami termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, selalu dijagai pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Kami tolak segala kuasa kegelapan, setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat, tidak berkuasa atas hidup kami. Kami diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan serangan-serangan setan, serangan-serangan roh jahat, tidak berkuasa atas hidup kami. Kami punya iman, mulut kami diberkati. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan di dalam Tuhan digenapi berhasil. Dan kami percaya apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara masing-masing boleh mengucap syukur dari tempat saudara masing-masing. Dan percayalah bahwa kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung pada Tuhan.
dan mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Di tangan kita masing-masing, saya juga berdoa mengangkat minyak urapan ini. Tuhan telah memberi perintah kepada para rasul untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Maka saya percaya di tempat Anda masing-masing, ketika saudara mengangkat minyak, maka minyak tersebut yaitu menjadi minyak urapan. Saudara bisa berdoa buat orang sakit, saudara bisa menumpangkan tangan atas proyek Anda. Anda bisa melepaskan berkat bagi keturunan Anda, terhadap pasangan Anda, dan keluarga Anda diberkati. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami hancurkan segala serangan setan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap lokasi yang kami injak diberkati Tuhan. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara terus lepaskan berkat. Berdoa buat orang-orang sekitar saudara. Berdoa buat anak-anak saudara. Kalau saudara punya anak, kalau saudara bersama dengan pasangan Anda, berdoa buat pasangan Anda. Berdoa juga buat rumah Anda. Berdoa buat proyek Anda. Berdoa buat usaha Anda, pabrik Anda, toko Anda. Percayalah, ketika Anda melepaskan kata-kata berkat ini terjadi bagi hidup Anda. Haleluya. Nah saudara, Amsal 18 pada ayat yang ke-21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Artinya, tergantung apa yang saudara mau ucapkan, itulah yang akan terjadi. Seringkali kehidupan seseorang mengalami hal yang negatif, itu bukan karena Tuhan tidak berkati, tapi karena dia mengizinkan hal negatif mendekat dengan cara memperkatakan kata-kata yang negatif terus-menerus. Tetapi sebaliknya, saudara melepaskan kata-kata yang positif, kata-kata berkat, kata-kata firman, maka hal-hal baik, hal-hal positif, setiap berkat itu akan datang mendekat kepada Anda. So, hentikan serangan setan. Jangan buka pintu. Jangan pernah lepaskan kata-kata yang salah, tapi sebaliknya, lepaskan kata-kata yang benar, kata-kata yang diberkati. Dan hari ini, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dari Tuhan ini akan berlimpah-limpah datang memberkati Anda. Di layar kaca saudara, ada kata-kata berkat yang akan terjadi pada waktu Anda mengatakannya. Mari bersama-sama dengan saya kita berkatakannya. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah seperti yang kita imani. Terjadilah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lepaskan, itu yang akan terjadi bagi kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara, dan saya percaya bahwa setiap saudara yang mengikuti kegiatan I Start with Jesus dari Gereja Zion Church of Christ, saudara diberkati, saudara mengalami kelimpahan, saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan kehidupan Anda diubahkan bersama dengan keluarga Anda. Kalau saudara merasa diberkati, silakan share, like, dan komen, yaitu siaran-siaran ini, dan terus dukung channel ini agar terus dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Dan saatnya kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima dan aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Karena terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Puji segala puji namamu selalu, kemuliaan hanya bagi
terpujilah.